Dalam Yeremia pasal 31, Yeremia pasal 31 dan kita akan baca ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni perasaan tenang. Apa yang ada di dalam benak saudara ketika mendengar kata tenang, aman, atau damai, ya? Paling tidak kita akan mulai memikirkan suatu suasana atau keadaan tanpa pergumulan, tanpa tantangan, tanpa masalah, ya. Keadaan tanpa sebuah gejolak, ya. Paling tidak itulah yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata tenang. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, aman atau tenang itu bukan berarti tanpa masalah. Ya. Karena kita masih tinggal dalam dunia, ya. Kita semua masih berada di bumi, ya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Di bumi ini tidak ada tempat yang tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang tidak punya masalah. Satu-satunya tempat yang tidak punya masalah itu cuma satu, apa itu, yakni surga itu sendiri. Kalau saya bertanya kepada saudara pada hari ini, siapa yang ingin masuk surga? Maka sudah barang tentu semua saudara akan mengangkat tangan dan berkata, pendeta, saya mau masuk surga. Ya, semua kita ingin ke surga. Tapi kalau saya tanya, siapa sekarang ini mau ke surga? Pasti saudara akan menurunkan tangan. Kenapa? Karena seindah-indahnya surga, kita ingin umur panjang di dalam dunia ini karena dengan berbagai macam alasan. Mungkin kita ingin berkarya, atau kita mungkin ingin lebih lama bersama dengan keluarga kita. Apapun alasannya, kita masih ingin tinggal dalam dunia. Nah, kalau saudara masih ingin tinggal dalam dunia, itu berarti saudara perlu mempersiapkan hatimu. Ya, karena di dalam dunia kita akan menghadapi yang namanya gejolak, saudara-saudara. Tidak ada tempat yang sempurna, bahkan di Taman Eden sekalipun, ya. Taman Eden kan ini artinya taman yang dibangun oleh tangan Tuhan. Taman yang dibangun yang dipagari oleh tangan Tuhan. Bayangkan, meskipun taman itu dibangun oleh tangan Tuhan, dipagari oleh tangan Tuhan, setan itu bisa nyelonong masuk menggodai Adam dan Hawa. Bahkan Alkitab mengatakan sampai mereka jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa justru terjadi di dalam Taman Eden, tempat yang paling sempurna di dalam dunia itu sendiri. Nah, kalau saudara-saudara di Taman Eden saja bisa terjadi sebuah gejolak, apalagi di kehidupan kita, ya kan? Apalagi di Bitung, atau apalagi di Sandakan sana, atau dimanapun saudara berada. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya gejolak. Maka buang semua ekspektasi yang salah. Apa itu ekspektasi yang salah? Kita selalu mengharapkan hidup tanpa sebuah tantangan. Saya tidak berkata kita mengharapkan bahwa kita akan menghadapi tantangan, tidak. Tapi itulah yang akan terjadi, di mana saudara perlu mempersiapkan hatimu supaya ketika tantangan itu datang, saudara keluar sebagai pemenang. Ketika Tuhan, saudara-saudara, melempar setan, membuang setan yang berdosa, kan dia malaikat yang berdosa. Alkitab mengatakan Tuhan melemparkan yang namanya setan itu ke bumi. Saya juga menjadi heran kenapa Tuhan tidak lempar ke planet Mars kah, Jupiter kah, ya kan? Saturnus kah, atau di Pluto sana, ya, walaupun mungkin sekarang orang tahu Pluto itu bukan planet. Atau paling tidak lemparkan setan ke matahari supaya dia mati habis terbakar. Tapi Alkitab mengatakan justru malaikat yang jatuh itu dilemparkan ke bumi, tempat di mana saya dan saudara itu berada. Saya percaya Tuhan secara sengaja melakukan itu supaya apa? Bisa melatih iman kita, bisa melatih kesabaran kita, supaya di tengah-tengah keadaan yang ada, engkau belajar untuk menjadi tenang. Oleh karena engkau tahu bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan saudara. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 mengatakan apa, saudara-saudara? Ya, 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan roh kepada kita.
ya. Dan roh yang Tuhan berikan kepada manusia itu bersifat tenang, damai, dan tentram, ya. Kenapa Tuhan memberikan atau mendesain manusia memiliki roh yang aman, tenang, dan tentram, ya? Karena untuk menghadapi gejolak membutuhkan ketenangan. Sudah tahu kenapa Jokowi menjadi presiden yang luar biasa? Jokowi ketika jadi presiden musuhnya tuh banyak. Waktu pemilihan presiden kan 60% itu pilih Jokowi. Sisanya itu 40% itu tidak memilih Jokowi. Itu 40% itu banyak, saudara-saudara. Dan begitu banyak orang yang membenci dia. Bahkan semua kebijakan-kebijakan yang baik dalam pandangan saya, bahkan dalam pandangan banyak orang juga tetap dianggap salah oleh orang-orang yang membenci dia. Tetapi sampai sekarang dia bertahan, bahkan dia presiden dua periode loh, ya. Kalau dibandingkan dengan Ahok sudah kalah, saudara, ketika dia masuk ke dalam penjara, ya kan. Ahok ini kan punya mimpi jadi presiden. Tapi karena dia sudah masuk ke dalam penjara, mimpinya harus dikubur dalam-dalam. Kenapa? Karena ya kalau untuk jadi presiden, salah satu syaratnya tidak boleh mantan seorang narapidana. Ya kalau memang dia akan jadi presiden itu hanya dengan caranya Tuhan. Tapi kalau dengan cara manusia sudah tidak ada kesempatan lagi. Jokowi itu mantap bisa bertahan di berbagai macam gejolak keadaan di Indonesia. Kenapa? Karena Jokowi menghadapi setiap masalah dengan kepala dingin. Ya. Karena ini yang saya mau sampaikan. Yang paling penting itu bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang terjadi di dalammu. Ya. Karena hidup itu 10% apa yang terjadi pada kita. 90% adalah respon kita terhadap apa yang terjadi kepada kita. Tidak ada satu hal yang memiliki kapasitas untuk menghancurkan engkau selain sikapmu sendiri. Makanya kan ada pepatah mengatakan besi itu kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi selain karatnya sendiri. Nah di dalam kitab Amsal, Alkitab mengatakan manusia itu digambarkan besi. Sehingga dikatakan dalam ayat firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya tidak ada yang dapat menghancurkan kita selain diri kita sendiri. Dan apa yang paling menghancurkan dan membangun hidup seorang manusia? Yakni responnya terhadap sebuah pergumulan. Ya, ketika engkau mampu memberikan respon yang baik, maka saya sungguh percaya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, engkau pasti akan keluar sebagai pemenang. Nah, respon yang baik yang dapat kita berikan dalam sebuah pergumulan itu terjadi pada saat saudara-saudara ya, kita memiliki hati yang tenang. Ya, pada saat kita menghadapi dengan kepala dingin, ya, pada saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas segenap kehidupan setiap kita. Saudara, saya tidak akan mempercayai ini kalau saya tidak menemukannya dalam Alkitab, ya. Karena di Alkitab dicatat loh bahwa ada orang dan bisa kita menjadi tenang di dalam badai, ya. Kita bisa mengalami ketenangan dalam badai. Contohnya, waktu Yesus bersama dengan murid-murid, ya, apa namanya saudara ya, satu kali mereka berlayar begitu, tiba-tiba di tengah perjalanan pelayaran itu badai mengamuk. Waktu badai mengamuk minta ampun saudara-saudara ya, itu perahu yang mereka tumpangi benar-benar bergejolak dan hampir mau tenggelam. Murid-murid berupaya sudah mempertahankan perahu tersebut dari amukan badai agar tidak tenggelam, ya. Sementara mereka bersurvive, bertahan, mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Mereka melihat Yesus sementara tidur di gurita. Ya, sudah tahu ini mungkin pemandangan benar-benar yang sangat menjengkelkan, ya kan? Pada saat yang lain sementara berjuang untuk hidup, yang lain lagi tidur enak-enakan. Dan murid-murid pun berteriak kepada Yesus, "Guru, tidak peduli engkau kalau kami mengalami yang namanya kebinasaan." Ya, mereka berteriak kepada Yesus. Saudara, apakah Yesus tidur? Tidak. Yesus hanya menguji iman daripada murid-murid. Karena dalam keadaan dan cuaca seperti itu tidak mungkin ada manusia bisa tertidur. Saya berulang kali cerita, saya juga pernah naik kapal-kapal yang 10 kali lebih besar daripada, saya yakin lebih besar daripada perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus. Ya. Dan kapal yang saya naik itu kapal besi. Satu kali ketika saya dalam sebuah pelayaran pulang dari kampung halaman orang tua saya, kami masuk ke sebuah daerah dan bergejolak, ada badai.
membangkitkan gelombang angin, membuat kapal besi itu oleng kiri, oleng kanan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, jujur saya tidak bisa tidur karena saya dengan adik perempuan saya berdoa sepanjang perjalanan mengharapkan Tuhan tolong campur tangan. Dengan kapal yang model begitu saya tidak bisa rasa aman loh, saudara. Ya, apalagi Yesus dengan perahu kecil itu, tidak mungkin Yesus tidur. Yesus cuma pura-pura tidur, ya, sampai kemudian murid-murid membangunkan dia. Saya mau berkata kepada saudara, kalau murid-murid tidak membangunkan Yesus, Yesus tidak akan pernah bangun. Ya kan? Karena yang membangunkan Yesus bukan masalahmu. Ya, yang membangunkan Yesus adalah penyembahanmu. Yang membangunkan Yesus adalah doamu, ya. Bangunkanlah Yesus yang sudah siap untuk bangun. Ketika mendengar seruanmu, ketika engkau memanggil namanya, saudara, ya. Waktu Yesus bangun, Yesus menghardik semua badai tenang. Kemudian Yesus menghardik murid-muridnya dan Yesus berkata, di manakah imanmu? Itu berarti Yesus sementara menuntut sesuatu. Apa yang Yesus tuntut? Sikap ketenangan, sikap iman, kepercayaan. Kenapa mereka perlu merasa aman? Kenapa mereka perlu merasa beriman, yakin tidak akan terjadi apa-apa? Karena ada Yesus di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini pun yang menjadi keyakinan iman kita. Kenapa kita percaya bahwa di tengah badai kita bisa memiliki ketenangan? Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, saudara-saudara, ya, untuk setiap saya dan saudara. Itulah sebabnya kita bisa memiliki rasa tenang di dalam hati kita, khususnya ketika kita ada dalam sebuah pergolakan kehidupan. Berikanlah respon yang baik untuk semua masalah kehidupan yang kau alami. Karena itulah yang akan membangun kehidupan saudara. Bukan apa yang terjadi kepada kita yang penting, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Selama kita tidak mengizinkan segala sesuatu yang terjadi kepada kita mengganggu kedalaman hati kita, maka engkau mampu memberikan respon yang terbaik. Dan ketika respon yang terbaik telah engkau berikan di tengah pergumulanmu, yakin percaya engkau pasti keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan saudara. Yang setuju ketik amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tutup khotbah saya dengan ilustrasi ini, saudara, ya. Dikatakan di sebuah kota dilakukan sebuah perlombaan apa ya, lukisan yang paling indah. Kemudian saudara, mereka kasih tema yakni aman atau rasa tenang. Maka dari semua lukisan yang ada, 3 lukisan yang paling mewakili apa, saudara, ya? Tema yang diberikan oleh juri. Maka apa yang terjadi, ya? Dari 3 lukisan ini mereka mau cari lukisan nomor 1 yang paling mewakili tema yang ada. Maka lukisan yang pertama, di sana sang pelukis melukiskan sebuah desa, pemandangan yang indah, desa yang dikelilingi oleh bidang-bidang persawahan, ya, di mana di beberapa petak sawah ada beberapa petani yang sementara menanam padi di lumpur, ya. Kemudian ada jalan-jalan setapak yang di mana ada beberapa petani ibu-ibu yang sementara memanggul, ya, apa itu namanya kalau orang Manado bilang bikas, ya. Kemudian ada beberapa anak kecil yang berlari-lari di jalan sambil menarik yang namanya layangan. Itu merupakan pandangan lukisan yang benar-benar ketika dipandang bikin adem hati, ya. Lukisan yang kedua, saudara, dilukiskan ada seorang pria yang sementara memancing di tepi sungai di bawah pohon yang begitu rindang sambil tertidur dengan wajah yang sedikit tertutup dengan topi jerami. Di tangannya dia memegang pancing yang dimana mata pancing telah masuk ke dalam sungai. Itu pemandangan yang begitu damai, ya. Kemudian saudara-saudara, lukisan yang ketiga digambarkan sebuah latar belakang yang gelap, langit yang menghitam, awan yang menghitam. Kemudian ada kilat, ada suara guntur begitu. Kemudian ada sebuah bukit gundul dan di atas bukit gundul itu ada satu pohon yang sementara berjuang melawan terpaan badai. Dilukiskan lebih dekat lagi, di cabang pohon tersebut ada sangkar yang di dalamnya ada anak burung yang begitu tenang sambil membuka mulutnya diberi makan oleh induknya, ya. Maka dari ketiga saudara lukisan ini dipilih lukisan yang ketiga, ya,
yang mendapatkan ranking 1. Dan orang-orang pun bertanya, bagaimana mungkin lukisan yang mengerikan itu mendapatkan ranking 1? Maka para juri pun mengatakan, damai yang sejati itu bukan tanpa sebuah pergumulan. Damai yang sejati adalah perasaan tenang ketika engkau ada dalam sebuah pergumulan. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mengalami gejolak dalam hidupmu, engkau berhak untuk merasakan damai. Kenapa? Karena engkau memiliki sebuah keyakinan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin.